Halo Sobat Ilmu Giziku, seringkali nasi dijadikan sebagai sasaran utama dalam naiknya berat badan. Sebetulnya enggak loh. Penasaran? Yuk simak video di bawah ini. Seperti biasa, sebelum itu jangan lupa klik tanda subscribe agar tidak ketinggalan video dan informasi kita yang terbaru. Nasi merupakan musuh utama bagi orang yang sedang menjalani diet. Bahkan jika berat badannya bertambah, makanan yang kena imbasnya pasti nasi. Wah, kasihan juga ya jika kita menjadi nasi. Gak sedikit orang yang gak makan nasi loh, karena alasannya takut gemuk. Padahal nasi itu merupakan sumber karbohidrat utama yang bergizi dan juga bermanfaat bagi tubuh loh jika dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Dalam 100 gram nasi terdapat energi sebanyak 175 kilokalori, 40 gram karbohidrat, dan 4 gram protein. 100 gram nasi ini setara dengan 5 hingga 6 sendok makan. Selain itu, zat gizi lain yang terkandung dalam 100 gram nasi menurut TKPI adalah lemak 0,3 gram, kalsium 25 mg, kalium 38 mg. Banyak orang yang menyarankan untuk mengonsumsi nasi merah karena kandungan gizinya yang lebih baik untuk membantu menurunkan berat badan. Beras merah itu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Itulah sebabnya orang yang menderita diabetes lebih disarankan untuk mengonsumsi beras merah. Namun bukan berarti nasi putih itu buruk ya. Kandungan utama pada karbohidrat adalah glukosa yang diserap oleh tubuh ke dalam darah sebagai sumber energi utama tubuh. Selain itu, manfaat dari nasi adalah kalium yang berperan dalam pengiringan sinyal saraf, kontraksi otot, dan pengaturan detak jantung, serta tekanan darah. Lalu, adapun fosfor yang membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Nah, nasi putih juga dapat mendukung kesehatan otak karena mengandung vitamin B. Lalu, untuk ibu hamil, ini sangat penting loh, karena nasi putih dapat menjadi alternatif sumber folat. Pada dasarnya, mengonsumsi semua makanan secara berlebihan itu tidak baik. Sama seperti jika kita mengonsumsi nasi putih secara berlebihan. Yang akan terjadi adalah meningkatnya kadar gula darah, menghambat penyerapan zat gizi, sehingga beresiko terjadinya defisiensi vitamin A, zinc, dan besi. Lalu dapat mempengaruhi metabolisme glukosa tubuh dan dapat memicu sembelit karena nasi putih kandungan seratnya rendah. Nah, adapun anjuran untuk mengonsumsi karbohidrat dalam sehari menurut pedoman gizi seimbang, yaitu 3 hingga 4 penukar, setara dengan 4 centong nasi dalam sehari. Jadi, setiap kita makan itu perlu diatur komposisinya. Kita bisa menggunakan pedoman gizi seimbang untuk acuan makan kita setiap hari. Jika bukan nasi yang menyebabkan kita gemuk, lalu apa dong? Nah, jawabannya adalah kalori. Jika kalori yang masuk ke dalam tubuh berlebihan daripada kalori yang keluar, maka itulah penyebab naiknya berat badan. Nah, kalori yang masuk itu kan tidak hanya dari nasi saja, tapi dari makanan pendamping seperti lauk pauk, minuman, dan juga cemilan. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan orang Jepang, mereka memiliki postur tubuh yang ideal meskipun makan nasi loh. Tapi mengapa ya angka obesitasnya rendah, hanya di angka 3,6%? Wah, mengapa ya? Jawabannya, karena makanan pendamping mereka itu dominan direbus, dikukus, ditumis, dan dipanggang, serta aktivitas sehari-harinya yang seimbang dengan kalori yang masuk. Jika kita perhatikan juga, orang Jepang itu lebih banyak jalan kaki dibandingkan naik transportasi umum. Berbeda dengan kita yang sering melakukan pengolahan makanan dengan cara digoreng dengan minyak yang banyak, bahkan dipakai berkali-kali. Lalu kita juga sering mengonsumsi makanan dengan double process hingga ultra processed food yang dibarengi dengan nasi. Tentunya hal ini sangat berkalori tinggi dan akan menyebabkan kelebihan berat badan hingga obesitas. Nah, kesimpulannya, makan nasi itu tidak melulu dapat meningkatkan berat badan, karena kembali lagi bagaimana kita mengatur asupan nasi dan bagaimana juga kita memilih pendamping makanannya. Jangan sampai tidak makan nasi sama sekali ya. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku, sampai jumpa di video selanjutnya.